Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Saudaraku, di malam hari ini marilah kita sejenak beribadah di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 436. Lawanlah godaan. Bersatu di dalam doa. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, hati kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan malam kita tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikianlah dikatakan firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Topik dari renungan malam ini, lawanlah godaan duniawi. Sebagaimana tadi lagu pujian kita. Saudaraku, ada sebuah perkataan mengatakan demikian. Tawaran dunia ini pada awalnya adalah manis, namun pada akhirnya adalah pahit. Tetapi tawaran dari Tuhan awalnya adalah pahit, namun di akhirnya adalah manis. Seperti apa juga dikatakan, barang siapa berharap kepada dunia akan dikecewakan. Namun barang siapa berharap kepada Tuhan, dia akan menerima atau dibahagiakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah komitmen lewat perkataan ini. Pilihan mana yang mau kamu inginkan? Pilihan mana yang mau kamu lakukan dalam kehidupanmu? Namun yang menjadi realita, sungguh banyak orang-orang di dunia ini bersahabat dengan dunia. Jelas apa kata firman Tuhan berkata, barang siapa bersahabat dengan dunia, dia telah membangun sebuah kubu permusuhan dengan Tuhan. Orang-orang yang bersahabat dengan dunia, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingini hasrat dunia ini untuk dia peroleh. Semuanya itu bertujuan hanya untuk memuaskan hasrat keinginan-keinginan jiwanya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bukankah juga firman Allah pada malam hari ini menyuarakan dalam kehidupan kita? Orang yang telah menerima kebenaran dari firman Tuhan, atau orang yang telah hidup di dalam Tuhan, bersedia menanggalkan apa keinginan-keinginan dunia yang selama ini dia lakukan. Jelas sekali, saat orang-orang berdiam atau orang yang setia atau orang yang tetap bertekun di dalam sebuah kebenaran, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupannya. Saudaraku, hal ini kita melihat di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus menyadari mana yang lebih dominan di dalam kehidupan kita. Tertuju kepada dunia atau tertuju kepada kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sedikit orang-orang di dunia ini menghalalkan segala cara, hidup jatuh dalam kesombongan, hidup yang berpesta pora, hanya semata-mata untuk memuaskan hasrat duniawinya. Namun Allah berkata, jikalau engkau jauh mengingini dunia ini, hidupmu telah membangun hidup di dalam kesombongan, hidup menantang Allah. Itu makanya firman Allah berkata, Allah menantang, Allah merendahkan orang yang meninggikan hatinya. Tetapi Allah meninggikan orang yang mau merendahkan hatinya. Orang yang mau merendahkan hatinya itu adalah orang yang senantiasa mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Atau orang yang senantiasa setia di dalam Tuhan. Yang menjadi sebuah persoalan pada saat ini. Di manakah letak posisi hidup kita? Apakah kita hidup di dalam kebenaran atau tidak? Barang siapa hidup dalam kebenaran, berarti dia yang bersahabat dengan Tuhan. Saudaraku, firman Allah pada saat ini berkata dalam kehidupan kita, carilah kesenangan di dalam Tuhan. Jangan cari kesenanganmu di luar daripada Tuhan. Jika engkau mencari kesenanganmu di luar daripada Tuhan, maka akan pahit terjadi dalam hidupmu. Namun barang siapa mencari kesenangan dalam Tuhan, bukankah firman Allah berkata, barang siapa meminta dalam namaku dan percaya kepada aku, apa yang dia minta akan aku berikan. Jelas sekali, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini
Jikalau kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Allah akan memenuhi, maka Allah akan mencukupkan, tidak akan kekurangan dalam kehidupan kita. Orang yang mencari kesenangan di dalam Tuhan, maka hidupnya akan berbahagia. Orang yang mencari kesenangan di dalam Tuhan, maka dia akan senantiasa berpengharapan, bersukacita di dalam hidupnya, dan mampu menanggalkan segala hasrat duniawinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, ambil sebuah komitmen mengikut Tuhan. Mari tanggalkan hasrat duniamu. Jangan bersahabat dengan dunia, namun bersahabatlah dengan Tuhan. Karena sahabat yang paling setia adalah Tuhan, yang mampu memahami kehidupan kita, dan yang mampu menerima siapa hidup kita, dan yang mampu membahagiakan kehidupan kita. Carilah kesenangan, carilah kebahagiaan di dalam Tuhan, maka engkau akan senantiasa hidup di dalam bersukacita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690, Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kuatkan kami melalui kekuatan Roh Tuhan yang bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami, agar kami senantiasa mampu menanggalkan hasrat dunia ini. Biarlah kami senantiasa melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami ini, semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa kami yang di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami menjadi punya pribadi seperti yang Kau ingini. Seluruh hidup kami, keluarga kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beristirahat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.